Shalom, saudara-saudari terkasih sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Kita lanjutkan dengan pembangunan tembok Yerusalem, khususnya pemulihan dari gerbang-gerbangnya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang gerbang domba, gerbang ikan, kemudian gerbang lama. Sekarang kita akan masuk ke pintu gerbang berikutnya yang tertulis di dalam ayat 13. Nehemia 3 ayat 13. Pintu gerbang Lebak diperbaiki oleh Hanun dan penduduk Zanoah. Sampai di situ aja saudaraku ya, karena ayatnya ya menjelaskan tentang bahwa pintu gerbang itu diperbaiki begitu ya. Di dalam Alkitab LAI diterjemahkan dengan pintu gerbang Lebak, tapi mestinya ini lembah, saudara ya, valley, gate of valley atau valley gate. Nah, pintu gerbang lembah itu dataran rendah. Itu menggambarkan atau makna rohaninya berbicara tentang satu, pelajaran kerendahan hati. Pelajaran bagaimana kita menghadapi kehidupan ketika kita sedang berada di bawah. Saudaraku, dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, situasi lembah itu bisa datang, saudara, bisa kita alami. Tidak selalu kita berada di gunung, tidak selalu kita berada di tempat yang tinggi. Ada kalanya kita ada di bawah, nggak di atas terus. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita berada di sana? Satu, dia bukan sekedar Allah gunung, tapi dia juga Allah lembah. Nah, itu ada kisahnya, saudara, kita lihat ya. Ini kisahnya menarik, saudara, yaitu kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 20 ya. 1 Raja-Raja 20. Ini kisah tentang peperangan antara Samaria dengan Aram, saudaraku ya, Raja Ben-Hadad. Nah, kita lihat ayat yang ke-23. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka, Allahnya orang-orang Israel, ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata. Nah, kata tanah rata itu kalau saya lihat dalam bahasa aslinya dipakai istilah Aimek. Itu bahasa Ibrani. Aimek itu artinya valley atau lembah. Jadi terjemahan yang lebih tepat, tetapi apabila kita berperang melawan mereka di lembah, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Ini pandangan atau pendapat dari pegawai-pegawai Raja Aram, Raja Ben-Hadad, saudara. Orang-orang Israel itu kalau di gunung itu waduh hebat sekali mereka. Mereka ganas. Kita kalah kalau perang di gunung. Nah, bukankah ini mirip, saudaraku, dengan orang Kristen? Orang Kristen itu ketika sedang diberkati, wah rohaninya menyala-nyala. Puji Tuhannya kenceng, haleluyanya luar biasa, ke gerejanya juga mantap gitu ya. Pelayanannya juga mantap. Tapi bagaimana ketika mereka sedang ada di lembah? Nah, pegawai-pegawai Raja Aram ini mewakili, saudaraku, mewakili lawan kita yang sesungguhnya. Ini kan kitab rohani ya, kalau tafsir rohaninya, peperangan rohani antara umat Tuhan dengan lawan-lawan kita yang tidak kelihatan, yaitu penguasa, pemerintah, ya pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa penghulu dunia yang gelap ini, roh-roh jahat di udara. Mereka punya pandangan yang sama seperti ini. Mereka berkata bahwa orang Kristen itu Tuhannya adalah Tuhan gunung. Kalau mereka sedang sukses, mereka sedang oke semua, tidak ada masalah,
itu memang mereka kuat gitu ya. Tapi coba bawa mereka ke lembah, pasti keok, pasti mereka sebentar aja pasti akan meninggalkan Tuhan begitu. Saudaraku, jangan sampai perkataan ini menjadi sebuah kebenaran. Karena Tuhan kita, Allah kita adalah Allah gunung, tapi juga Allah lembah. Tuhan gunung juga Tuhan lembah. Tuhan kita, Yesus Kristus, pernah dipermuliakan di gunung kemuliaan, di mana ada dua tokoh perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia yang hadir di sana. Yesus dipermuliakan, tapi Yesus juga pernah memikul salib. Dihina, diejek, dikenakan mahkota duri, diolok-olok, diludahi, bahkan dipakukan di kayu salib, menderita. Yesus juga pernah di lembah. Kita pun pengikut anak domba, kita pun juga harus sadar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang di gunung, tapi dia juga Tuhan di lembah. Nah, oleh sebab itu pintu gerbang lembah ini perlu dipulihkan. Yaitu apa, saudara? Pengajaran bahwa hidup Kristen itu tidak selalu di atas terus. Kehidupan sebagai anak Tuhan itu tidak senantiasa langit biru, ya kan? Tuhan tidak menjanjikan itu. Ada kalanya mendung, ada kalanya gelap, ada kalanya kelam kabut. Ada saatnya kita berjalan melewati lembah kekelaman. Tetapi janjinya bahwa dia tidak akan melepaskan kita. Dia akan menyertai kita. Meskipun kita sedang melewati lembah kekelaman. Jadi saudaraku, pelajaran tentang kesulitan, kesukaran, penderitaan, kegagalan, kesedihan, yaitu semua lembah itu tidak boleh ditinggalkan dalam kehidupan Kristen. Kehidupan Kristen itu bukan kehidupan yang seperti di film-film yang memberikan film Bollywood, saudaraku ya. Semuanya sepertinya serba indah, semuanya serba oke. Enggak, saudaraku. Ada penderitaan. Ada kesusahan, ada kenyataan hidup, ada scattered dream, yaitu impian-impian yang berantakan, saudara. Bagaimana kita menghadapi itu? Nah, kita akan lihat, saudara, di dalam Ibrani ya. Coba kita tengok kitab Ibrani. Dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11, di sana the hall of faith, saudaraku ya, ruangan iman itu, diceritakan bahwa karena iman itu hal-hal dahsyat bisa terjadi. Amin, saudara. Karena iman kita memindahkan gunung, iya dan amin. Yosua karena iman dia menghentikan akan matahari. Matahari dihentikan, saudaraku. Dia berkata, hai matahari, diam di tempatmu, dan terjadi. Karena iman, saudara. Karena iman, mulut singa ditutup bagi Daniel. Tapi karena iman juga, ada orang-orang yang dimakan singa. Nah, sekarang bagaimana? Allah kita adalah Allah gunung, juga Allah lembah. Nah, di dalam Ibrani 11, setelah diceritakan akan betapa dahsyatnya iman itu membawa kemenangan, kita masuk dalam ayat, nah saudara nanti baca sendiri ya Ibrani 11 ya. Ada masuk dalam ayat 35b. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan karena iman, saudaraku. Mereka masuk lembah. Karena Tuhan mereka masuk lembah. Mereka dilempari batu, saudara. Digergaji, dibunuh dengan pedang, mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing,
sambil menderita kekurangan. Kekurangan, saudara. Nggak punya duit. Makan pun seringkali sehari nggak bisa makan 2 kali. Mungkin sehari sekali, saudara. Sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Itu ayat 37, saudara. Dunia ini tidak layak bagi mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Mereka tidak dapat yang dijanjikan di bumi ini, saudara. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Jadi ada umat Tuhan tertentu yang mengalami hal-hal seperti ini. Dan saya mau kasih tahu orang-orang ini kalau bertahan, orang-orang seperti ini ketika mereka bertekun, itu mereka itu memiliki pandangan surgawi yang jauh lebih dahsyat daripada orang-orang yang hidupnya selalu di gunung, saudara, di tempat tinggi. Orang yang pernah mengalami terpuruk. Entah dia dipulihkan atau tidak, tapi karena iman mereka bertahan. Mereka tidak mau menyangkal Kristus, mereka tidak mau menjual imannya. Dan demi iman, saudaraku, ini dialami oleh saudara-saudari kita di negara-negara di mana orang-orang Kristen teraniaya, ya pada zaman komunis dan sekarang juga masih ada, ya rezim yang keras terhadap orang-orang Kristen. Itu mereka ngalami, saudaraku, mereka terpenjara karena iman dan sebagainya. Mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Tapi iman mereka nyata. Ini juga saksi iman. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan di gunung saja, dia juga Tuhan di lembah. Bapak Ibu saudari, marilah kita benahi akan semua pintu-pintu gerbang. Kalau boleh pilih, ya aku ndak usah ngalami yang seperti itu kalau boleh pilih. Tapi kalau Tuhan yang tentukan, saudaraku, Anda akan diberi kekuatan dan Anda akan tetap bersukacita di lembah kekelaman. Tuhan Yesus memberkati.